Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar dengan NIM 5030056 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu dosen Tati Pidiana Sari, SPMP IPM, yaitu tentang penerapan prinsip 5P dalam manajemen peternakan. Oke, kali ini kita akan mewawancarai dengan Bapak. Ini di sini menanyakan tentang apakah peternakan di sini telah menerapkan prinsip 5P dalam dasar manajemen peternakan. Yang pertama itu ada perencanaan. Pertanyaannya, bagaimana peternakan di sini ke depannya, Pak? Ya, kok bisa lebih banyak lagi sapi-sapi yang bisa tambah lagi sapi-sapi super supaya dapat tambah lagi bibit-bibit unggul yang baru. Baik. Kalau bibit di sini menggunakan bibit apa itu, Pak? Bibit suntik Selain bibit suntik, Pak? tidak ada lagi, semua bibit suntik semua. Kalau pakan itu biasanya di sini menggunakan jenis pakan apa? Pakan sagu, ampas ubi, ampas tahu, tongkol jagung, bercampur rumput, molase, garam, vitamin dan protein. Kalau ini cara pemasaran ini, Pak, bagaimana cara pemasaran sapi yang ada di sini? Kalau pemasarannya, setiap pembeli hanya bisa melihat kondisi sapi yang bagus, super yang mana, supaya bisa untuk berkurban. Nggak menggunakan agen ya, Pak? Tidak menggunakan agen. Baik, sekarang kita masuk yang dua, yaitu pengorganisasian. Bagaimana pengorganisasian atau pembagian pekerjaan yang ada di sini, Pak? Kalau saya pembagian pekerjaan, saya sendiri ngasih makan, bersihkan kandang, dan dibersih kandang semua supaya lebih baik sapinya, tidak ada penyakit. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengarahan. Bagaimana Bapak mengarahkan atau mengatur kandang yang ada di sini, Pak? Kalau untuk mengatur kandang di sini, memang salah satu sapi yang untuk besar-besar dipisahkan, yang kecil dipisahkan supaya lebih optimal memberi makannya. Selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada pengawasan. Bagaimana cara Bapak mengawasi semua ternak yang ada di sini, Pak? Mengawasi semua ternak di sini ya sendiri-sendiri aja lah, supaya tidak ada cekcok dari kerja lain yang dimana ya kadang kan saya cari muka pada bos-bos. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara saya di peternakan sapi Fatih Farm yang berada di Tanjung Gusta tentang penerapan 4P dalam manajemen peternakan. P yang pertama itu ada perencanaan. Rencana peternak sapi Fatih Farm ini kedepannya yaitu membuat kandang lebih besar lagi dan menambah jumlah sapi yang ada. Untuk bibitnya, sapi Fatih Farm ini menggunakan bibit sapi Brahman, sapi Limousin, dan sapi Simmental. Dan untuk pakannya, sapi Fatih Farm ini menggunakan beberapa pakan seperti ampas tahu yang sudah diolah, konsentrat, kulit jagung, ampas ubi, ampas tebu, ampas sagu, tongkol jagung, dan beberapa vitamin dan protein.
Untuk pemasarannya yang dilakukan oleh Sapi Fatih Farm ini yaitu penjualan secara langsung tanpa ada perantara seperti ke BKM masjid. Yang kedua ada pengorganisasian atau pembagian tugas dan jumlah pekerja. Jadi yang melakukan tugas atau sebagai pekerja yaitu hanya satu orang pekerja saja. Jadi pekerja hanya seorang diri menjaga hewan ternaknya seperti membersihkan kandang, memberi pakan, dan mengawasi sapi-sapi yang berada di kandang. Satu orang pekerja ini sudah melakukan pelatihan sebelumnya dari bosnya. Jadi pekerja belajar tentang bagaimana mengurus sapi dan memberikan pakan yang baik dan benar. Yang kedua itu ada pengarahan, yaitu peternak atau pemilik Sapi Fatih Farm ini mengatur pekerjanya supaya dengan bijak agar selalu menjaga kebersihan kandang dengan disiplin. Yang keempat ini yaitu ada pengawasan. Pengawasan ternak dilakukan dengan diri sendiri oleh pekerja, dibantu oleh alat yaitu CCTV untuk memantau kondisi di kandang secara 24 jam. Peternak dapat mengetahui sapi mana yang terkena penyakit atau sedang sakit seperti demam atau masuk angin dengan melihat raut wajahnya, dan biasanya sapi yang sakit itu suka menyendiri. Nah, dan untuk permasalahan yang berada di kandang Sapi Fatih Farm ini, yang pertama itu ada pemasarannya yang kurang efektif. Menurut saya sebaiknya menggunakan sosial media untuk mempromosikan sapi-sapi yang berada di Sapi Farm itu. Dan yang kedua yaitu ada kekurangan alat seperti cangkul, mesin giling, dan lain-lainnya. Menurut saya itu supaya ditambahkan lagi agar para pekerja di situ lebih efektif dalam menjaga dan memberi pakan kepada para sapi yang berada di Sapi Fatih Farm tersebut.